Puji nama Tuhan. Kita semua boleh ada pagi hari ini. Kita semua boleh kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang dapat kita sombongkan di dunia ini. Dan tidak ada yang dapat kita banggakan. Karena itu semua pemberian Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang rindu mengalami Tuhan. Yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita satukan hati kita. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Dengan ucapan syukur kami Tuhan. Dengan hati kami yang terbuka. Kami mengundang Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu cukup bagi kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Kau melawat setiap kami. Ketika kami mengangkat pujian sembah kami Tuhan. Kami tahu ada sukacita yang baru Tuhan berikan bagi kami. Ada lawatan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah kerinduan kami akan kehadiran-Mu pagi hari ini. Kau nyata di tempat ini Tuhan, bekerja atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Kami mau mengangkat hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab sungguh kami percaya Engkau ada bagi setiap kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kehadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Ketika kami datang dengan hati yang penuh bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus Engkau hadir di tempat ini. Kau Tuhan siap melawat setiap kami. Kau Tuhan yang siap menjamah setiap hati kami Tuhan. Berkuasalah di tempat ini Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan Yesus memerintah atas setiap hati kami. Kau memerintah setiap atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
akan tergoncangkan oleh apapun. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita kita katakan, Tuhan kita yang memerintah. Hey, amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Cuma katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Sekali berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan, Dia adalah Allah yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Kuasa apapun tidak sanggup menandingi kuasa Tuhan. Sama-sama kita bertepuk di atas kepala kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari dengan iman
Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami berharap bahwa kita sama-sama bisa mengikuti ibadah yang sudah tadi kita dengarkan dan kita bisa sama-sama bertumbuh di Gereja Petra. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Saudara sekalian, kita siapkan hati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini itu menjadi berkat bagi kita semua. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidup.
Segenap hati katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tandai Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami butuh. kasih-Mu, Bapa. Yang butuh Tuhan, mari angkat tanganmu. Kalau engkau benar-benar butuh Dia. Aku, Engkau Allah Sekali lagi bersamaku hidup. katakan Yesus. Yesus pegang Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Yesus Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan samaku hidup. haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kami mau Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Mari butuh Engkau. Engkau yang perlu mujizat hari ini. Engkau yang perlu kekuatan hari ini. Engkau yang perlu Tuhan. Mari berseru. Mari berseru kepada Dia. Mari luapkan kerinduan kita kepada Bapa. Siaga
Perkataanmu adalah bukan perkataan yang biasa, perkataan yang hidup, yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Yang mungkin hari ini letih lesu, hari ini mungkin yang berbeban berat. Firman-Mu berkuasa untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu kami percaya ya dan amin. Tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Firman-Mu adalah jawaban atas kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah perkataan yang dahsyat luar biasa, yang sanggup membalikan keadaan yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir memiliki hati yang haus, hati yang lapar. Berikan hati sebagai hamba Tuhan yang benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, urapan-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di tempat ini, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Sebab itu yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga membuat kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengerti tentang kebenaran-Mu, dan mendapatkan rema yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak izinkan perkara iblis, tipu daya setan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati. Biarkan Tuhan Engkau yang berbicara, biarkan Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bangga, kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Roh Kudus, kami bangga punya Bapa di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Iya, puji Tuhan. Nah, bulan ini kita punya tema tujuan hidup, ya. Dan saya percaya tema ini bukanlah tema yang kebetulan dalam kehidupan kita, tapi saya percaya bahwa ini adalah bagian rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, supaya kita mengevaluasi lagi kekristenan kita. Apakah tujuannya benar dalam kehidupan kita? Apakah kekristenan yang saya dan saudara jalani hari-hari ini sudah benar, saudara yang dikasihi Tuhan? Jangan sampai kita berpikir kita masih ada dalam gelanggang pertandingan iman, tapi kita ternyata sudah keluar dari jalur. Ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa ada begitu banyak juga hari-hari ini orang-orang Kristen ya salah jalur, ya salah fokus, ya salah tujuan, ya bukan kekristenan yang sejati yang dia jalani. Ya, apalagi ketika saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran nabi-nabi palsu hari-hari ini begitu banyak yang di YouTube ya. Dan ketika kita tidak mengerti tentang tujuan kekristenan kita, dan kita tidak yakin apakah kita sudah benar-benar di jalurnya Tuhan. Nah, ini kita perlu perhatikan. Nah, Paulus memberitahukan kepada kita, dan saya percaya ini adalah ilham daripada Roh Kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama, di mana Paulus mengatakan demikian, dari Paulus hamba Kristus ya. Dalam Roma pasal yang 10 dikatakan ini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini salah satu strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan anak Tuhan. Bagaimana tanpa disadari bahwa ada banyak anak-anak Tuhan bukan membangun kebenaran firman Allah, bukan membangun kerajaan Allah, tetapi seringkali
bahwa mereka tidak sadar dalam kehidupan mereka membangun kebenaran diri sendiri. Nah, saudara perhatikan bahwa waktu Yesus ada di dalam dunia ini, orang yang paling sering menentang Yesus, orang yang paling sering mengkritik Yesus bukan orang di luar bait Allah. Bukan orang-orang berdosa di luar sana, justru orang-orang berdosa senang kepada Yesus. Tetapi justru orang-orang yang ada di dalam bait Allah, ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat itu, mereka lah yang paling banyak menentang Yesus, menentang ajarannya. Karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka sudah lakukan ini sudah kebenaran. Yang tidak bisa dikorek lagi. Padahal yang datang mengoreksi mereka ini adalah sang kebenaran. Nah, makanya Yesus bilang begini, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, bukan miskin jasmani. Ya, berbahagialah mereka yang datang merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, bahwa mereka selalu memerlukan Tuhan, memerlukan rema yang baru, memerlukan firman yang baru. Berapa banyak kita menemukan orang-orang Kristen ketika masuk gereja, ketika mereka dengar firman, mereka bilang gini, saya sudah tahu itu. Tidak usah lagi diajar. Nah, orang-orang yang seperti inilah, saudara, yang paling berbahaya di dalam gereja. Saya sudah tahu itu. Tak ada lagi kerinduan, rasa haus. Padahal kita percaya bahwa ketika kita datang merendahkan diri, orang-orang seperti ini tidak akan, Alkitab katakan ini, tidak akan memiliki kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Wah, saya datang ke gereja, saya butuh firman. Sekalipun mungkin berulang-ulang kali firman itu saudara dengar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ada sesuatu, ada rema yang baru. Yang sementara ini Allah mau kerjakan di dalam hidupmu. Tapi seringkali kita sudah merasa, wah saya sudah benar. Dan tanpa kita sadari, mungkin kita tidak berkata begini, saya tidak butuh Tuhan. Saya nggak butuh Roh Kudus. Mungkin kita tidak berkata seperti itu. Tetapi ketika kita bilang, saya sudah tahu ini firman. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah berkata, enggak butuh lagi. Saya sudah tahu. Nah, ini yang sukar orang Kristen untuk buang hari-hari ini. Bahwa bagaimana orang-orang Kristen datang untuk setiap hari Minggu, setiap engkau mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah perkataan Allah. Bagaimana sikap hati kita untuk kita merendahkan diri. Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya orang-orang ini Bapa diselamatkan oleh Tuhan. Wah, secara manusia Paulus melihat dia giat, orang ini giat melayani. Giat ke gereja, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ketika engkau membangun, apa cirinya orang yang seperti ini? Dia keras kepala. Wah, merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah benar. Kita perlu bertobat dalam hal-hal ini, saudara. Kita jangan berpikir bahwa orang-orang di luar sana yang perlu bertobat. Orang-orang di luar sana yang tidak percaya Yesus yang perlu Tuhan. Sampai detik ini. Dan sampai selama-lamanya kita tetap butuh Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap membutuhkan firman di dalam kehidupan kita. Karena pada suatu saat kali nanti Alkitab berkata, engkau mau firman, tapi firman itu sudah tidak ada lagi. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, betul-betul. Rasa kita betul-betul membutuhkan Tuhan. Saya bertobat, saudara, dengan hal seperti ini. Bahwa di mana seringkali, apalagi kita seorang pembicara, kita seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Seakan-akan apa yang kita sampaikan itu semua untuk jemaat. Bahkan kita lupa bahwa kita pun butuh itu. Ada rasa butuh, ada rasa haus, ada rasa lapar. Itu juga penting bagi seorang pembicara.
Dan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sangat penting untuk kita. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan, bukan cuma jawaban untuk persoalan kita. Bukan cuma bagaimana kita melewati persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita minta kepada Tuhan untuk kita memiliki rasa lapar itu, rasa haus itu, rasa benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa benar-benar hidup kita ini kita tunjukkan kepada Tuhan. Saya benar-benar butuh Tuhan. Saya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan saya benar-benar tidak bisa hidup. Bukan hanya sekedar basa-basi, saudara. Tetapi benar-benar kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya tidak berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia itu capek, saudara. Dan pasti engkau akan kecewa. Kalau hari-hari ini engkau seakan berkata begini, kok Tuhan tutup jalan untuk saya bisa berharap kepada manusia. Itu yang akan Tuhan laksanakan. Supaya engkau benar-benar seutuhnya, sepenuhnya, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang kita punya benar-benar untuk Tuhan. Itulah yang dikatakan tujuan kekristenan kita. Adalah bagaimana seperti Paulus, dan saya percaya, nah di luar sana ini saudara sudah ada pengajaran-pengajaran yang wah itu suratnya Paulus itu pengajaran manusia itu akal-akalannya Paulus. Nah kita tahu bersama bahwa semua firman Allah itu diilhamkan kepada penulis untuk menulis tentang bagaimana Tuhan. Bagaimana isi hati Tuhan. Dan Paulus bukan cuma menyampaikan itu kepada orang banyak. Saya mau bilang kepada saudara, ini bukan cuma tanggung jawab jemaat. Tetapi kita semua tanpa terkecuali ada tanggung jawab yang penting yang harus kita lakukan. Yang saya mau bilang hari ini jauh lebih penting daripada pergumulan hidupmu yang kau hadapi hari ini. Jauh lebih penting dari perkara-perkara dunia yang hari-hari ini kau banyak ajukan kepada Tuhan. Karena satu saya yang percaya begini, bahwa kita bukan cuma datang kepada Tuhan dan menerima jawaban, menerima mujizat. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menemukan destiny yang penting, yang perlu dan sangat perlu kita kerjakan. Dan menjadi tanggung jawab dalam kehidupan orang percaya. Ada tanggung jawab yang perlu engkau kerjakan hari ini. Jangan kita menjadi orang Kristen yang cuma diri kita yang kita lihat. Cuma kita yang kita mementingkan diri kita. Bahkan saya mau bilang begini, ada banyak orang-orang Kristen memanfaatkan Tuhan dalam hidup mereka. Kita perlu bertobat. Apakah kita ini memanfaatkan Tuhan? Ataukah kita benar-benar mau mengerjakan apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Saya hari ini diselamatkan. Saya hari ini menerima anugerah. Saya hari ini menerima kemurahan. Saya hari ini dipelihara oleh Tuhan. Tidak terhitung berkatnya. Tidak terhitung kebaikannya. Tetapi apa cuma sampai di situ kekristenan kita? Ada destiny, ada tujuan yang perlu engkau selesaikan di dalam dunia ini. Makanya Paulus bilang, saudara, di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 21. Ya. Nah, di situ dikatakan begini. Nah, ini terjemahan yang baru ya, Saudara. Terjemahan baru. Di situ dikatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Nah, Bapak Ibu, saya menemukan terjemahan sederhananya. Supaya saudara mengerti ya. Saya bacakan gini. Saya sungguh-sungguh berharap supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan apa? Tugas saya ini dan tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin dapat terus bersaksi dengan penuh keberanian seperti biasanya. Dan dengan begitu Kristus selalu dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas diri saya. Baik kehidupan maupun kematian saya. Ayat 21. Karena bagi saya hidup ini hanyalah untuk
memuliakan Kristus. Dan kalau saya mati, itu hanya akan membawa keuntungan bagi saya, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Kapan engkau tahu bahwa kekristenanmu sudah benar? Kapan engkau tahu bahwa jalur yang saya sudah jalani ini sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau tidak benar, maka kekristenanmu akan membosankan. Kamu akan meninggalkan Tuhan karena engkau tidak mengerti. Oleh sebab itu kita perlu tahu kapan kita tahu. Pada saat kapan? Nah, Alkitab sudah katakan ketika kehidupan kita ini bukan lagi perlahan tapi pasti kehendak kita kerjakan, tetapi mulai kehendak Kristus, mulai tujuan-tujuan ilahi itu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mulai senang, kita mulai bersuka cita, kita mulai enjoy melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu tujuan kita apa. Kalau hari ini tujuanmu cuma berkat, tujuanmu cuma mujizat, engkau tersesat, saya bilang. Engkau tersesat di hadapan Tuhan. Engkau perlu mengubah itu lagi di dalam kehidupanmu. Bagaimana kalau sampai hari ini engkau tidak mengalami mujizat di hadapan Tuhan? Bagaimana kalau hari-hari ini engkau belum mengalami jawaban-jawaban doamu di hadapan Tuhan? Bagaimana reaksimu? Bagaimana responmu? Orang yang berfokus kepada tujuan Allah tidak akan kecewa. Tidak akan marah kepada Tuhan. Tetapi justru akan tetap terus berlari. Karena itu bukan fokus penting di dalam kehidupannya. Fokus penting adalah bagaimana Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus disenangkan di dalam kehidupan kita. Dan Kristus disenangkan bukan ketika kita diberkati. Bukan cuma ketika kita diberkati dan menunjukkan kepada orang, ini orang Kristen yang diberkati. Tapi justru di dalam kesengsaraan kita. Dalam memikul salib, saya percaya memang kalau berbicara tentang salib, ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Tapi saya percaya akan disertai sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Melalui pergumulan hidup kita, disitulah kita justru harus memuliakan Dia. Disitulah justru harus, saudaraku, Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara tentang berkat, kalau bicara cuma kita diberkati, baru kita mau memuliakan Tuhan. Semua orang bisa, saudara. Tapi yang berbeda dengan kekristenan adalah, mau hari ini kita diizinkan tidak diberkati. Hari ini mungkin doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap, saudaraku, mengerjakan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dan dia katakan seperti ini, kalau hari ini Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, maka dengarlah hai Raja, aku tidak akan menyembah patung itu. Aku tidak akan keluar dari jalur firman. Aku tidak akan jauh daripada Tuhan. Aku tetap melaksanakan. Tapi justru saudara lihat apa? Justru melalui iman, keyakinan Sadrak, Mesak, Abednego, hari itu nama Tuhan dimuliakan. Hari itu nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Wah, luar biasa, saudara. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Apapun profesimu hari ini, apapun pekerjaanmu, nama Tuhan harus dimuliakan di situ. Nama Tuhan harus dimuliakan. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Makanya Paulus bilang, kalaupun karena bagi saya hidup ini hanyalah untuk apa? Untuk memuliakan Kristus di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Kristus itu adalah sosok pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Dalam Matius pasal yang ke-3 ayat 16-17 dikatakan gini, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan, ada pengakuan dari sorga
mengatakan gini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bagaimana saya dan saudara bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Tidak ada jalan yang lain, saudara. Kristus itu harus dimuliakan dalam kehidupan kita. Yesus satu-satunya pribadi, saudara, yang betul-betul berkenan, kata Alkitab di sini, di hadapan Bapa. Inilah anakku. Ini yang harus dimuliakan. Ini yang harus ditinggikan. Ini yang harus dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Ya, bahwa dalam proses kehidupan kita ada nanti, saudara, kita ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, mulai perlahan tapi pasti gereja itu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya percaya bahwa kekristenan ini sungguh sangat menyenangkan ketika kita tahu tujuannya, kita mengerti. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengerti hari-hari ini, saudara. Sangat perlu mengerti bahwa untuk kita mengalami tujuan itu, untuk kita betul-betul bisa mencapai tujuan seperti apa yang Tuhan mau untuk memuliakan Tuhan, yang harus kita lakukan pertama adalah, coba kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 24. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24, di situ dikatakan gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Bukan cuma hawa nafsunya, bukan cuma kedagingannya, tetapi di sini juga ditambahkan keinginannya. Itu semua harus benar-benar kita salibkan. Sekalipun saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang ada banyak orang, dikatakan sangat berat. Tapi ini memang yang Tuhan katakan. Ini adalah kebenaran yang mutlak harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus berani salibkan keinginan kita dan mengizinkan keinginan Kristus. Kemauan Kristus. Ini namanya mati, saudara. Ini namanya mati. Kalau kita belum mati, makanya saya bersyukur bahwa tema bulan lalu adalah tentang pemulihan. Bagaimana kota mau dipulihkan? Bagaimana orang-orang sekitar mau dipulihkan? Kalau kita sendiri belum dipulihkan. Bagaimana Kristus mau dimuliakan? Bagaimana kerajaan Allah mau berkuasa atas hidup kita? Kalau kerajaanmu hari-hari ini belum diruntuhkan. Harus diruntuhkan. Sekalipun kita berpikir bahwa rencana saya yang paling rencana saya luar biasa. Tetapi hari ini kau harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Mungkin kita sempat dipermalukan, sehingga kita bertekad untuk saya harus bela diri saya. Tidak bisa tidak. Karena ini mempermalukan saya. Mungkin ada itu terjadi dalam hidup saudara. Dan saudara berusaha bagaimana supaya saya harus membela diri saya. Tetapi kita berani berkata, kita melihat bahwa diri kita ini benar. Tapi kembali lagi, mari libatkan Tuhan. Amin. Mari libatkan Tuhan dan katakan, biarlah rencana Tuhan yang jadi atas hidupku. Secara pikiran manusia, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak berdosa, tidak ada dosa di dalam hidupnya. Tapi kenapa dia harus meminum cawan murka Allah? Kenapa dia harus menanggung dosa saudara dan saya? Kenapa dia harus menanggung semua dosa-dosa manusia? Dan membuat manusia itu ketika mereka diampuni, ketika dosa kita diampuni, manusia itu menerima yang namanya anugerah daripada Bapa. Anugerah yang bukan kecil, anugerah yang besar. Mereka berhak disebut anak-anak Allah. Ini tidak gampang, saudara.
Malaikat aja yang melayani siang malam, tidak diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ini manusia yang berdosa, manusia yang daging, terbuat dari debu tanah, dijadikan anak, diberikan hak sebagai anak. Dan Alkitab katakan anak itu berhak menerima warisan daripada bapaknya. Kenapa? Satu alasannya, dia mengerjakan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Biar kehendak Bapa yang jadi dan bukan kehendak kita. Sekali lagi saya bilang, waktu engkau mau memuliakan Tuhan, harganya besar. Engkau harus bayar harga. Mungkin saya mau bilang, ya, mungkin kau berkata, oh harga diriku jatuh. Mungkin saya harus bilang kepada saudara bahwa betul-betul saudara direndahkan serendah-rendahnya. Disitulah kapan kita direndahkan, di situ kita dimatikan. Saya ingat sekali Bapak Gembala, Bapak Rohani saya berkata, 10 tahun Tuhan pukul saya. Tuhan pukul, Tuhan rendahkan Om Paulus, direndahkan, difitnah kesana kemari. Waktunya betul-betul kalau mau dibilang takapar. Direndahkan betul-betul, harus dimatikan dari semua ambisi, dari semua keinginan-keinginan. Biasanya saudara, kalau manusia itu apalagi tidak rajin bersekutu, tidak dipenuhi Roh Kudus, ambisinya kuat saudara. Ambisi yang negatif. Harus dimatikan betul-betul. Sampai kita berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan ini kita tidak bisa lakukan saudaraku. Sendiri kita perlu. Makanya Alkitab bilang, Yesus bilang kepada kita, aku mengirimkan seorang penolong. Makanya kalau ada orang Kristen bilang susahnya, beratnya, enggak berat karena ada Roh Kudus menolong kita. Tidak berat ketika kita bergantung, kita punya penolong. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Di situ dikatakan begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Saudara percaya dia sudah datang? Amin. Dia sudah ada dalam hidupmu hari ini. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Ya, apa yang Yesus katakan? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia bukan cuma penolong, dia pembela dan dia penghibur kita. Saudara bayangkan gini, Stefanus dirajam dengan batu. Itu Alkitab katakan gini, waktu dia dirajam, Alkitab berkata begini, dia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Ada Roh Kudus menyertai dia. Itu luar biasanya Roh Tuhan itu. Sehingga apa yang dia hadapi, saudara, bukan kutuk yang keluar dari mulutnya. Waktu dia dirajam, Alkitab berkata begini, dia berdiri dan mengatakan, sesungguhnya aku melihat anak Allah. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia penuh dengan urapan. Sehingga dia berkata gini, Bapa, jangan timpakan kesalahan kepada orang-orang. Nah kalau hari itu dia tidak kuat, dia tidak mampu, kesakitan luar biasa. Wah, pasti dia akan ngutuk saudara. Nah apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa ada urapan ketika Roh Kudus menyertai kita. Ada kekuatan daripada Tuhan yang menyertai kita untuk mengerjakan destiny yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus berkata, memang saya tidak mampu, tapi ada Roh Kudus menolong saya, memampukan saya untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus. Makanya kita perlu, yang terakhir, kita perlu dipimpin oleh Dia. Kita perlu membangun hubungan yang lebih karib lagi dengan Dia. Kita perlu melekat
kepada Roh Kudus. Kita perlu tuntunannya. Hari-hari ini gereja Tuhan harus benar-benar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Datanglah kepada Dia dengan merendahkan diri. Ya, kekristenan itu bukan cuma berbicara, saya mau bilang sekali lagi, bahwa persoalan kita ditolong oleh Tuhan. Tapi kekristenan itu bagaimana kita mengalami hubungan yang begitu erat dengan Roh Kudus. Bagaimana betul-betul kita bergantung, mempercayai Dia sepenuhnya. Kalau hari ini hidupmu melakukan firman, dan firman menjadi segala-galanya, itu bukti Roh Kudus memimpin hidupmu. Tapi kalau hari ini engkau masih tawar-tawar, menawar dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, takutnya saudara enggak percaya kepada Dia. Engkau mulai hari ini mempercayakan Roh Kudus. Roh Kudus bukan fantasi, saudara. Roh Kudus bukan sesuatu yang dulu saja dahsyat. Dulu saja Dia ada. Dulu saja Dia luar biasa. Dulu saja orang mengalami itu. Tetapi detik ini ketika hatimu rindu, itu adalah bonus yang Bapa berikan kepada kita. Ketika kita menerima Kristus. Pada saat itu juga Roh Kudus itu memateraikan di dalam kehidupan kita. Sang penghibur itu, saudara, ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita seperti Daud bilang, saudara. Makanya Daud itu dia bilang gini, Tuhan jangan ambil roh-Mu Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa ada banyak pengalaman-pengalaman lembah kekelaman yang dia bisa lewati bersama dengan Tuhan. Hari ini kita bisa. Hari ini kita diizinkan pergumulan, kita pasti bisa melewati. Sebab ada Roh Kudus menyertai kita. Kalau hari ini engkau punya kerinduan untuk saya juga mau dipenuhi Roh Kudus. Saya juga pengen mengalami bagaimana itu dipenuhi Roh Kudus. Tuhan pasti mau lakukan hari ini. Biarkan kita mulai, kalau hari ini tujuan kekristenan kita sudah keliru, sudah salah, masih ada waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki itu dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri, ya. Biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Saudara yang mau tetap duduk silakan, yang mau berdiri silakan. Kita mau bebas di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah ini bukan sekedar pujian, tapi ini satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berkata, hidupku ini cuma mau memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang berhai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu,
Kami mau selalu menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan Shakabayana, Sibalabayana, Senangkan hatiku, hanya itu hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Yalamaya syandala namaya namaya nasyaka. Setiap jemaat-Mu yang haus, penuhi mereka pagi hari ini. Biarkan mereka mengalami-Mu pagi hari ini. Syalamaya namaya 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 namo. Yalamaya namo. Shibalamaya namaya namaya penuhi setiap kami, Tuhan. Yalamaya sanalamo. Benar-benar hari ini Tuhan kami dipenuhi, kami mengalami Roh Kudus-Mu, kami mengalami Tuhan namanya jamah Tuhan, jamah hari ini. Ya nama syaga ya namanya namo. Izinkan Roh Kudus memenuhimu. Izinkan Roh Kudus memenuhimu. Izinkan memenuhimu. Jamah
kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Urapi jemaat-Mu dengan Roh yang kudus. Kami tahu Engkaulah penolong kami untuk menolong kami dapat berdiri teguh di hadapan-Mu pada hari zaman ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati roti dan anggur di hadapan kami, tubuh dan darah-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu, termasuk para pelayan perempuan suci. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami mau sambut roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yang sudah sejemput bangkit. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Makasih. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari kita mau angkat roti di atas kepala kita dengan penuh iman. Kita memandang salibnya Tuhan. 2023 tahun yang lalu Dia sudah mati bagi kami. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Amin. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah keberadaan kami yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tetapi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauh kalian pegawai bebas yang jahat. Terutama hari Senin juga Tuhan, anak-anak kami mau ujian. Engkau berkati, beri mereka khidmat pengertian dari tempat yang maha tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Agar mereka mendapat ranking yang terbaik. Namamu dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan kau buat berhasil. Dan kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.